Shalom jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Kita akan mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan supaya pada saat ini kita dapat menghadap Tuhan dalam ibadah peringatan Jumat Agung. Saya mengajak kita bersama-sama kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita datang kepadanya dengan sikap penyembahan, dengan meyakini bahwa ibadah peringatan Jumat Agung 10 April 2020 pada sore hari ini akan kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Kita patut bersyukur di tengah-tengah adanya penyakit corona, kita tetap bisa beribadah, khususnya kita boleh ibadah Jumat Agung. Bagaimana Tuhan telah mati, rela disalib untuk menebus dosa kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama, Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, nampak kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
Mari kita bersama-sama, kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dan singer akan memuji nama Tuhan di depan mata Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami boleh bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Di tengah penyakit yang kami di negara semua dunia ini Tuhan mengalami adanya penyakit corona Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan, kami boleh tetap beribadah Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Saat ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan, yang mungkin kurang berkenan di hati orang tua kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, terutama Tuhan kepadamu. Namun saat ini Tuhan, kami kembali Tuhan, kami boleh menyerahkan seluruh aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh sucikan dan kuduskan, sehingga kami Tuhan boleh layak ke hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami ini dari awal sampai selesai ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berita anugerah diambil dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Mari kita muliakan namanya, kita pujian bersama, muliakanlah namanya.
Sidang jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan baca Alkitab bersama-sama. 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan ini. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetap bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku akan kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Tiba saatnya kita akan mempersiapkan diri kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yaya. Mari kita siapkan hati kita sambut pujian Tuhan Aku Rindu. Rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama kita mengambil sikap berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih, di hadapan-Mu saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama, kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Hari ini merupakan hari yang sangat bersejarah bagi setiap anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia, seluruh dunia akan memperingati kematian Kristus di atas kayu salib karena menebus dosa-dosa kami. Yang walaupun kami merayakannya di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi kehikmatan kami merenungkan kasih-Mu, membaca firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, urapi kami semua, baik yang menyampaikan bahkan juga yang mendengarkan. Bahkan siapapun yang pada saat ini
yang akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, bahkan yang sedang menyaksikan siaran ini ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, supaya kami mendapatkan berkat dari firman-Mu dan kami hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Kami berseru dan kami berserah dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang terkasih, saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah pada saat ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Tahun ini kita memperingati Jumat Agung yang biasanya kita peringati di gereja tiap tahun, tetapi tahun ini berbeda oleh karena kita berada di tengah-tengah pandemi corona yang saat ini masih berlangsung. Tetapi sekali lagi tidak mengurangi kita untuk semangat beribadah kepada Tuhan, walaupun di rumah kita masing-masing beserta dengan keluarga kita, tapi saya percaya bahwa Kristus ada di tengah-tengah kita. Saudara, malam ini saya mengajak kita bersama-sama, kita akan merenungkan firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan dari beberapa ayat. Kita buka bersama-sama Bapak Ibu, silakan mempersiapkan Alkitabnya. Kita buka dalam 1 Korintus pasalnya yang pertama. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18, ayat 19. 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayat 18 sampai 19. Bapak Ibu perhatikan dalam Alkitabnya masing-masing, saya akan membaca bagi kita. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Lalu pasalnya yang kedua, ayatnya yang kedua dari 1 Korintus. Pasal 2, ayat yang kedua dari surat 1 Korintus. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Saya membaca dalam terjemahan King James Bible, berkata demikian. Karena aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu, kecuali Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada hari ini saya mengajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari pembacaan kita pada malam hari ini yang diberi tema mengapa salib? Why the cross? Mengapa salib? Saudara, ada pandangan ataupun pertanyaan beberapa orang tentang salib. Bahkan seringkali terdengar di telinga kita tentang pertanyaan ataupun pernyataan ini. Ada orang mengatakan, katanya itu Tuhan, kok bisa mati di atas kayu salib? Tuhan kok dilahirkan, bahkan dari perawan pula. Lalu ceritanya bagaimana? Atau ada juga mengatakan kasihannya orang Kristen itu mereka menyembah manusia. Orang Kristen kenapa menyembah patung? Apakah orang Kristen tidak takut mati? Bagaimana mungkin Tuhan itu disalibkan oleh manusia yang diciptakan oleh Dia? Bahkan ada yang bertanya, kalau memang Kristus itu adalah Tuhan, seharusnya Ia bisa membuktikan kuasanya
dengan meloloskan diri dari penyaliban dan sebagainya. Nah, perhatikan dalam ayatnya yang 1 Korintus pasalnya yang pertama ayat yang ke-18. Alkitab berkata, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, dari ayat ini kalau kita perhatikan baik-baik, mengandung dua cara pandang orang tentang salib. Bagaimanakah orang mengartikan tentang berita salib itu? Yang pertama adalah ada orang yang melihat salib atau Injil itu sebagai berita kebodohan. Atau Injil di mata orang-orang dunia adalah sebuah kebodohan. Artinya hikmat manusia tidak dapat mengerti tentang salib. Bahkan salah satu rasul atau murid Tuhan Yesus yaitu Petrus, ketika Tuhan Yesus memberitakan, menyampaikan tentang bagaimanakah ia menderita dan disalibkan, Petrus menarik Yesus. Artinya apa? Bahwa Petrus sebelum Kristus mati dan bangkit, dia tidak mengerti makna tentang salib. Petrus itu baru mengerti setelah kebangkitan, bahkan kenaikan Kristus di atas kayu salib. Saudara kasih nama Tuhan. Lalu yang kedua adalah ada orang yang melihat salib sebagai kuasa penyelamatan Allah. Kalau kita membaca dalam bagian ini dengan baik-baik. Nah, kedua macam pandangan ini akan menentukan dua macam akhir hidup manusia. Yaitu apa? Binasa atau selamat. Ketika orang memandang salib adalah sebagai kebodohan dengan hikmat manusia, maka dikatakan adalah menuju kepada kebinasaan. Kalau manusia melihat salib adalah bagaimanakah Allah menyatakan kuasanya, dan melalui salib itu ada penyelamatan, maka akhir hidup seseorang itu adalah dia mengalami yang namanya keselamatan. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan, ketika manusia sekali lagi salah mengerti salib, lalu salah meresponinya, menganggapnya sebagai kebodohan, maka hidup mereka akan berakhir sekali lagi dengan kebinasaan. Jadi saudara, sangat penting bagi kita sebagai orang-orang percaya untuk mengerti bahkan menyikapi salib secara benar. Yesus bisa saja menyelamatkan dirinya di atas kayu salib, tetapi itu bukan yang menjadi misi kedatangannya ke dalam dunia ini. Dan kepercayaan orang Kristen adalah salib merupakan pertemuan antara kasih dan keadilan Allah. Maka dari itu, dalam rangka peringatan Jumat Agung kali ini, saya mengajak kita bersama-sama, Bapak Ibu, kita kembali memahami pengertian yang benar tentang salib. Yang pertama, salib, atau mengapa kematian Kristus itu harus melalui salib? Tanpa salib tidak ada pengganti kita. Kalau tidak ada salib, tidak ada yang menggantikan kita. Maka dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Kristus mati di atas kayu salib itu menggantikan saudara dan saya, agar kita ini hidup bagi Allah. Kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan.
Tidak ada manusia yang di dalam dunia ini yang tidak pernah berbuat salah. Itulah sebabnya Alkitab berkata bahwa semua manusia itu sudah berdosa, bahkan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita perhatikan dalam bagian ini, saudara, sungguh-sungguh Alkitab memberikan kepada kita pemahaman bahwa Dia, Yesus, yang tidak mengenal dosa. Dia adalah manusia yang sejati. Itulah sebabnya Kristus menggantikan kita. Karena setiap manusia dalam dunia ini tidak ada yang benar, tidak ada yang suci selain daripada Kristus. Yesus Kristus mati menggantikan kita ketika Dia digantung di atas kayu salib. Yang sebenarnya adalah digantung di kayu salib itu adalah saudara dan saya. Karena kita adalah berdosa di hadapan Tuhan. Kita disalibkan. Tetapi Kristus mengambil alih tempat salib itu bagi dirinya sendiri. Ia menerima apa yang sebenarnya pantas kita terima. Saudara, perhatikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 berkata, Ia sendiri memikul dosa kita. Ada kata kita di sana. Di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Bahkan 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, karena Kristus juga telah menderita karena dosa-dosa. Kemudian dikatakan kita. Sekali untuk semua orang yang benar, mati untuk yang tidak benar. Yesus benar, tidak bersalah, tidak berbuat dosa. Hidupnya benar. Mati untuk orang-orang yang tidak benar. Sehingga dapat apa? Membawa kita ini kembali kepada Allah. Saudara, kalau orang dunia berkata bahwa Kristus menderita karena dosanya sendiri, maka dalam Yesaya pasal yang ke-53 ayat 4 sampai 6 mengungkapkan fakta yang mengejutkan. Saudara bisa membuka dalam Yesaya pasalnya ke-53 ayatnya yang ke-4 sampai 6. Di sana Yesaya berkata, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Penyakit kita apa itu penyakitnya kita? Yaitu penyakit dosa kita, penyakit rohani kita. Lalu dikatakan juga dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kesedihan akibat dosa itu dipikul oleh Kristus. Lalu dikatakan juga di dalam ayat selanjutnya, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Ditikam, terluka oleh karena pemberontakan kita. Lalu Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Penderitaan batinnya dan lahirnya yang amat hebat. Dan selanjutnya dikatakan Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sekali lagi, dari ayat ini dengan jelas membuktikan bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu adalah menggantikan saudara dan saya. Melalui peristiwa Jumat Agung ini saya kembali mengajak kita bersama-sama untuk melihat karya ajaib agung di atas Bukit Kalvari yang seharusnya saudara dan saya adalah yang terpaku di sana. Tetapi karena kasih Kristus datang ke dalam dunia, Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yang seharusnya digantung itu adalah kita. Sekali lagi, tapi Tuhan mengambil alih itu. Sehingga saudara dan saya sampai saat ini hidup dan kita dapat memuliakan nama Tuhan. Saudara, ada sebuah gambaran yang klasik
Bagaimanakah gambaran penggantian ini kita pahami dengan sederhana? Diceritakan ada seorang atau dua saudara kembar, saudara. Saudara kembar ini yang namanya kembar mukanya mirip, ciri fisiknya itu mirip, suaranya juga mirip. Dalam perjalanan hidup mereka berdua ini, yang satunya menjadi orang yang terkenal baik, seorang yang dihormati. Dia menjadi seorang hakim yang begitu luar biasa. Kasus-kasus yang besar diadili oleh hakim ini. Tetapi saudaranya yang satu ini juga terkenal. Tetapi terkenalnya adalah karena dia adalah seorang penjahat begitu luar biasa. Nah, oleh karena kejahatannya maka yang saudaranya ini ditangkap. Ketika ditangkap lalu dihadapkan di hadapan pengadilan dan didakwakan. Dan ternyata yang mengadili itu adalah saudara kembarnya yang seorang hakim. Betapa kagetnya dia. Nah, pada saat itu maka putusan hakim adalah bahwa penjahat ini harus dihukum mati. Saudara, pada malam sebelum eksekusi itu dilakukan, maka pada malam hari itu sang hakim yang adil ini datang di mana saudaranya itu dimasukkan dalam penjara. Lalu sampai di ruangan dia berkata kepada saudaranya, dia minta supaya mereka berdua itu berganti pakaian. Jubah kehakimannya dia dipakai oleh saudaranya yang akan dieksekusi. Sebelum dia keluar penjara, saudaranya berpesan bahwa kamu akan pergi jauh, tetapi kamu harus bertobat. Jangan kamu berbuat dosa lagi. Tidak ada orang yang mengetahui bahwa saudara atau mereka berdua ini adalah ganti posisi. Nah, pada saat itu ketika sudah keluar, dia memakai baju hakim, dan pada esok hari akan dilaksanakan eksekusi. Dan yang ternyata yang ditembak mati itu adalah hakim saudaranya. Beberapa hari kemudian, saudaranya yang berbuat salah ataupun penjahat ini, begitu dia kaget, dia membaca sebuah surat kabar. Di sana mengatakan bahwa ternyata penjahat kelas kakap telah dieksekusi mati. Yang seharusnya dieksekusi itu adalah dia, tetapi oleh karena kasih dan cintanya saudaranya kepada adik kembarnya ini, dan dia menegakkan keadilan, itulah sebabnya dia rela memberikan dirinya mati bagi saudaranya. Saudara dalam nama Tuhan, inilah yang Kristus lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Kesalahan kita begitu luar biasa banyak. Siapakah yang dapat menanggung itu semua? Kristus yang telah mengambil alih itu. Dia mati di atas kayu salib menggantikan saudara dan saya. Itulah yang pertama yang harus kita pahami ketika kita merenungkan tentang salib Kristus. Yang kedua, mengapa harus salib? Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa.
Saudara kasih dalam nama Tuhan, maksudnya adalah tanda pengampunan. Perkataan pertama Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dikatakan bahwa ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, salib dalam hukum mati Romawi pada zaman dulu dikatakan menjadi panggung penuh dengan kutuk. Tetapi ketika Yesus berada di atas kayu salib, ia menunjukkan arti yang sama sekali berbeda. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Di atas kayu salib Yesus mengampuni. Ia mengampuni orang-orang yang mencambuk dia pada saat itu. Di atas kayu salib Tuhan Yesus mengampuni orang-orang yang melukai dia. Itulah cinta kasih Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan, pengampunan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tanpa salib tidak ada pengampunan dosa. Penulis Ibrani pasal 9 ayat 28 berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara, kalau ada kotoran yang menempel mungkin di besi ataupun di suatu benda, dapat dibersihkan dengan air, bahkan dengan menggunakan cairan kimia. Kalau ada kotoran yang menempel di badan kita, dapat kita bersihkan dengan sabun, dengan memakai air. Tapi dosa yang ada dalam diri kita, yang bisa menyucikan hanya adalah darah Kristus. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, artinya hanya darah Yesus yang berkuasa, yang mengampuni dosa-dosa kita. Nah, apa hasil dari pengampunan dosa tersebut? Setelah kita diampuni Kristus, maka firman Tuhan berkata kita didamaikan kembali dengan Tuhan. Yang pada dulunya adalah kita bermusuhan dengan Allah oleh karena dosa, tetapi kita didamaikan kembali, berdamai dengan Tuhan. Maka di dalam ayat berita anugerah kita pada hari ini berkata, kita sekarang tidak ada penghukuman lagi. Setiap orang yang ada di dalam Kristus dikatakan tidak ada yang namanya penghukuman lagi. Kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Kita sekarang dibenarkan oleh darah Kristus. Kita diselamatkan dari murka Allah. Maka penulis Ibrani berkata, ia melayakkan kita masuk ke dalam sorga ataupun tempat kudus Allah. Pengampunan dosa, menghapuskan segala kotoran-kotoran dosa dalam hidup kita yang telah kita lakukan. Dan itulah makna salib yang sebenarnya. Saudara, menurut mitologi Yunani, ada seorang raja yang bernama Augeus. Raja ini mempunyai kandang berisi 3.000 sapi jantan. Dan kandang ini dikatakan tidak pernah dibersih selama 30 tahun. Saudara bisa bayangkan, kandang apapun itu kalau tidak dibersihkan itu mengeluarkan aroma yang kurang sedap. Oleh karena itu dia mencari orang untuk bisa membersihkan kotoran yang ada dalam kandang. Dan dia menemukan seorang yang bernama Hercules, orang yang sangat kuat. Dan dia diperintahkan untuk membersih kandang sapi hanya dalam 1 hari. Ketika pertama kali Hercules melihat kandang ini, dia berkecil hati karena kandang itu begitu luas, bahkan juga jorok, bau busuk. Kemudian dia melihat kandang ini berada di tengah-tengah 2 air yang besar, 2 saluran air yang besar. Maka dengan kekuatannya begitu luar biasa,
Lalu dia mengarahkan kedua air itu masuk dalam kandang. Dalam waktu yang singkat, maka kandang itu sudah bersih. Kotorannya sudah dibersihkan. Nah, saudaraku selalu nama Tuhan, dari cerita ini kita menangkap sebuah pelajaran rohani bagi kita. Ini mencerminkan kerinduan seseorang yang bersedia membersihkan yang namanya ada timbunan-timbunan dosa yang ada dalam kehidupan pribadi kita. Kotoran yang sudah menumpuk bertahun-tahun dan tidak ada yang dapat membersihkannya itu. Hanya Kristus yang bisa menyucikan, bahkan mengampuni segala dosa kita dengan darahnya yang mengalir di atas bukit Kalvari, membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Apabila kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, kita mohon pengampunan Tuhan. Apabila kita dengan rendah hati kita mohon supaya Tuhan menyucikan dosa-dosa kita, maka kita berkata, maka Ia akan mengampuni segala dosa dan salah kita. Saudara, di bukit Kalvari Allah telah mengampuni dosa kita. Dan sekarang bagaimanakah dengan kita sebagai pribadi yang ada pada saat ini? Adakah pengampunan dalam kehidupan pribadi kita? Maukah kita mengampuni orang yang pernah melakukan dosa dan salah kepada kita? Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-13, menyatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara kasih nama Tuhan, ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan pribadi kita. Kunci memahami ayat ini adalah harus mengampuni orang lain. Harus mengampuni siapapun yang pernah berbuat salah kepada kita. Mungkin kita mengatakan saya sulit mengampuni si A. Saya sulit mengampuni istri, saya sulit mengampuni suami, saya sulit mengampuni orang tua. Kalau itu yang ada dalam diri kita saat ini, saya mengajak kita pandang salib. Di atas kayu salib Kristus mengatakan ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pengampunan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Mengapa kita sulit untuk mengampuni? Ketika kita menolak mengampuni seseorang, ketika kita menolak mengampuni orang lain, itu menunjukkan masih ada kebencian dalam diri kita, masih ada kepahitan dalam diri kita, masih ada kemarahan dalam diri kita. 2000 tahun yang lebih Kristus telah mengampuni dosa kita. Dan saat ini, momen yang sangat penting ini, saya mengajak kita untuk mengampuni, supaya hidup kita ini dapat memuliakan nama Tuhan. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 ayat 5, pasal 6 ayat 14 sampai 15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mau mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bagaimanakah dengan Bapak Ibu sekalian? Apakah masih ada amarah? Apakah masih ada sakit hati? Di momen Jumat Agung ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk berlutut di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Saudara bisa mencatat di dalam hati saudara, mengingat siapakah orang-orang yang pernah aku sakiti, siapakah orang yang tidak atau belum aku ampuni. Bukan hanya kita berdoa, tetapi butuh langkah konkret untuk mengampuni, dan kita pun juga memberikan pengampunan. Yang ketiga, tanpa salib tidak ada penebusan.
Saudara kasih nama Tuhan, dalam 1 Petrus pasalnya 18 ayat yang ke-19 berkata, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. 1 Timotius 2 ayat 9, 6 berkata, ia telah menyerahkan dirinya sebagai pengganti atau tebusan bagi semua manusia. Saudara, setelah kejatuhan manusia pertama kali dalam dosa, seluruh manusia itu sudah berada di bawah kuasa dosa. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang berbuat dosa dikatakan adalah hamba dosa. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa lepas dari perbudakan dosa tersebut? Tidak ada jalan lain, saudara, yaitu melalui Yesus. Kematiannya telah menebus kita dari perbudakan dosa. Penebusan kata dasarnya adalah ditebus, artinya adalah dibeli kembali. Istilah khususnya digunakan dalam konteks ketika seorang itu membebaskan budak. Ketika seseorang itu dia membebaskan budak, maka dia akan membeli kembali budak tersebut. Nah, saudara, pemakaian istilah ini pada kematian Kristus di atas kayu salib menggambarkan hal ini dengan amat jelas. Dikatakan jika kita ditebus, maka apa? Situasi kita atau kondisi kita sebelumnya adalah dalam perbudakan dosa. Itulah sebabnya kita perlu ditebus, diambil kembali, dibeli kembali. Alkitab berkata apa? Dahulu memang kamu hamba dosa, sekarang kamu hamba kebenaran. Dulu kamu hamba dosa yang menuju kepada kebinasaan, sekarang kita dibenarkan oleh Kristus. Ini menunjukkan apa? Setiap orang yang berada di luar Kristus, setiap orang yang belum percaya kepada Kristus, belum ditebus dan belum beroleh pengampunan dosa. Nah, kalau demikian saudara, orang yang di luar Kristus belum menerima penebusan dosa, berarti apa? Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib. Namun saudara, melalui pengorbanan Kristus, sekali lagi kita diperdamaikan dengan Allah. Kita ditebus dari dosa dan salah kita. Itulah sebabnya saya mengajak kita untuk memahami pengertian salib itu dengan baik dan benar. Melalui Jumat Agung ini, sekali lagi kita merenungkan mengapa harus salib. Salib adalah penggantian. Di atas kayu salib, saudara dan saya adalah orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh Tuhan. Tetapi di atas kayu salib, Yesus mengambil alih itu. Dan di atas kayu salib, Tuhan mengampuni dosa saudara dan saya. Dan di atas kayu salib, dosa kita telah ditebus. Hidup kita saat ini ada dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami arti salib itu dengan benar. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini ya Tuhan. Saat ini kami merenungkan makna salib Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau telah mati bagi kami, menggantikan kami di atas bukit Kalvari, mengampuni segala dosa dan salah kami, bahkan menebus kami dari cara hidup kami yang lama. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan yang pada saat ini menikmati bahkan merenungkan kasih Tuhan melalui peristiwa kesengsaraan Kristus.
Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berserah, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita melaksanakan sakramen perjamuan kudus ini, bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara yang ada di rumah, mungkin ada anggota keluarga saudara yang pada saat ini berada di tengah-tengah saudara dan belum mendapatkan roti dan anggur. Saudara bisa mempersiapkan di rumah sendiri, memakai roti dan juga bisa air putih ataupun teh. Saya mengajak kita pada malam hari ini, kita bersama-sama menghadap Tuhan melalui perjamuan kudus ini. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan yang akan mendasari perjamuan kudus pada malam hari ini. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapan dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu, sebab aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak lagi minum hasil dari pokok anggur sampai kerajaan Allah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum, akan menjadi peringatan akan aku. Dan cawan ini merupakan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Saudara, mari kita pada saat ini memahami perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang sebentar kita terima ini adalah melambangkan roti dan anggur. Sekali lagi tidak mempunyai arti atau fungsi seremonial secara khusus. Tapi roti dan anggur ini merupakan lambang dari darah dan juga tubuh Tuhan Yesus. Ini merupakan bagaimana kecinta kasih Tuhan di atas kayu salib yang telah mati bagi saudara dan saya karena kasihnya kepada kita. Dan ketika kita melihat roti dan anggur, sekali lagi itu adalah lambang Kristus telah mati bagi saudara dan saya. Yang kedua, sebagai peringatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Manusia memiliki sifat pelupa dan seringkali kita lalai. Maka Tuhan perintahkan supaya pengorbanannya tetap kita ingat sebagai orang yang percaya bahwa hanya dengan kasih dan cintanya kepada kita, kita diselamatkan. Dan yang ketiga, sebagai kesempatan kita untuk mengoreksi diri kita masing-masing. Seringkali kita gagal dalam perjalanan kehidupan kita. Ada banyak tantangan yang seringkali menghadang perjalanan iman kita. Mari kita dengan sungguh-sungguh mengoreksi diri kita. Apakah kita hidup berkenan di hati Tuhan? Saya mengajak kita bersama-sama, kita akan menaikkan pujian di Bukit Golgota. Di lembaran warta paling belakang itu ada lagunya di situ.
bukit Golgota, nampaklah salibmu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Meski manusia menghina salibnya, namun bagiku lambang mulia. Hatiku sungguh makin tak tergeraklah, hanya kasih-Nya menghancurkan. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Biarkan musik memainkan pujian ini. Saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah saat ini, kita kembali mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh berpaling dari dosa dan salah kita? Apakah dengan iman yang teguh kita mengakui bahwa oleh darah Kristus yang telah menebus dosa kita, dapat menyucikan kita dari salah dan kesalahan kita? Mari kita memperbaharui penyerahan diri kita di hadapan Tuhan, serta memohon Roh-Nya yang kudus memimpin bahkan melengkapi kita dengan kuasa-Nya. Bapa kami yang di sorga, Allah kami yang maha kuasa, Tuhan serua sekalian alam, di hadapan meja-Mu yang kudus ini ya Tuhan, kami dengan segenap orang kudus di sorga dan di bumi, bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Engkau yang termulia dan Engkau yang tertinggi. Saat ini ya Tuhan, demi kekudusan-Mu, kami mengakui bahwa kami adalah orang yang berdosa. Kami telah gagal untuk melaksanakan firman-Mu dengan benar. Tuhan, kuatkan kami, supaya kami tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan Kristus hidup dalam kami dan kami di dalam Engkau. Kepada-Mu ya Tuhan kami bersyukur, karena untuk menyelamatkan kami, Engkau telah mengutus Putra-Mu yang tunggal datang ke dalam dunia. Kematian dan kebangkitan Kristus telah mendatangkan keselamatan yang sempurna bagi kami. Penghampaan diri dan kerendahan hati, ketaatan dan pelayanannya menjadi teladan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan meninggikan cawan keselamatan, memuji dan membesarkan nama Tuhan,
sepanjang hidup kami. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ya Bapa, yang kami alaskan dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Kita naikkan refnya. Maka aku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Maka aku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan salibnya sampai bertemu dengan Bapa. Dengar katanya hamba setia, salibku ganti dengan mahkota. Saya undang pelayan Tuhan untuk mendampingi saya. Saudara, pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan, dia mengambil roti dan dia mengucap berkat dan dia memecah-mecahkannya. Lalu dia memberikan kepada murid-muridnya sambil ia berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga sesudah makan dia mengambil cawan, lalu mengucap berkat. Dia memberikan kepada murid-muridnya sambil ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Roti dan anggur akan dibagikan bagi kita semua. Kepala keluarga silakan membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Kita iringi dengan pujian Roti Hidup Jiwa. Roti hidup jiwa, ya Tuhanku, bagikanlah kepada muridku. Seberang kitab kudus ku carimu, padamu kala hidup. Roh Yesus roti hidup, bekal diri, pecahkan tubuhnya lambang roti. Perjamuan nang dia mati, syukur puji Tuhan, Tuhan firman.
darahnya tercurah untuk kita. Cawan mengingatkan selamanya. Di meja perjamuan nang dia mati, syukur puji Tuhan ku hadirlah. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah silakan berdiri. Mari kita, sebelum kita menerima roti dan anggur, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mohon, kuduskanlah roti dan anggur ini, agar melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus yang kami terima ini, kami dapat bertambah-tambah dalam anugerah-Mu, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Berikanlah kami iman yang teguh, karuniakan anugerah-Mu supaya kami mendapat kekuatan dalam memikul salib-Mu, dan menyebut Engkau sebagai Tuhan kami dalam segala keadaan, agar kami memiliki hati penyerahan diri, dan melewati kehidupan ini dengan menang. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berserah, kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang kuberikan untuk hidup dunia." Dengan iman dan rasa syukur, mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Dengan iman dan rasa syukur, mari kita minum bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada malam hari ini, di mana saat ini ya Tuhan kami kembali semeja dengan Tuhan. Kami merenungkan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di atas kayu salib, Engkau telah menggantikan kami. Di atas kayu salib, Engkau telah mengampuni segala dosa dan salah kami. Di atas kayu salib, Engkau telah menebus kami. Dan hari ini ya Tuhan kami dapat melaksanakan perjamuan kudus. Biarlah melalui perjamuan kudus ini menjadi berkat bagi setiap kami pada saat ini. Di tengah-tengah keterbatasan kami, bahkan di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi virus corona yang saat ini masih berlangsung, Tuhan Kau memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, bahkan melaksanakan sakramen kudus pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali duduk. Perjamuan telah selesai. Biarlah setiap kita memaknai sekali lagi salib Kristus yang telah
menggantikan kita yang telah mengampuni dosa kita dan yang telah menebus kita dari segala dosa dan salah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur kita sudah terima roti dan anggur sebagai lambang tubuh Kristus. Mari kita meresponi dengan ucapan syukur kita melalui persembahan yang akan dijalankan. Yang di rumah mungkin bisa jalankan masing-masing juga. Kita meresponi dengan lagu Rindukah Kau Hari Ini. Saya mengajak kepada seluruh jemaat yang berada di rumah untuk menyiapkan hati kita, karena kita pada malam hari ini akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Tuhan, sebelum hamba-Mu ini menaikkan pokok-pokok doa syafaat pada malam hari ini, kiranya Engkau mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahan hamba-Mu ini. Sucikan dan kuduskan hamba-Mu, sehingga pokok-pokok doa syafaat yang akan hamba naikkan pada malam hari ini boleh layak dan pantas di hadapan-Mu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur atas segala pimpinan-Mu, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, pertolongan-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidup kami hingga saat ini. Kami juga mengucap syukur atas kasih karunia dan anugerah yang telah menyelamatkan kami dari belenggu dosa, sehingga hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan
untuk dapat memperingati Jumat Agung walaupun di dalam situasi wabah COVID-19 saat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, dan untuk seluruh bangsa di dunia yang saat ini sedang berjuang melawan wabah COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan kepada seluruh jajaran pemerintah dari yang tertinggi hingga yang terendah, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kiranya mereka dapat saling bekerja sama, saling bergandeng tangan, sehati sepikir di dalam menangani wabah COVID-19 saat ini. Sehingga melalui pertolongan-Mu, pimpinan-Mu, bangsa Indonesia dan bangsa di seluruh dunia ini boleh dapat terhindar dari wabah COVID-19. Karena kami yakin dan percaya Engkau sangat mengasihi bangsa kami. Engkau tidak akan pernah meninggalkan bangsa kami, bangsa Indonesia. Begitu juga dengan bangsa di seluruh dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, di mana pada hari ini, pada malam hari ini, mereka semua memperingati Jumat Agung, walaupun dalam kondisi yang terbatas, di mana kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Namun itu semua tidak mengurangi semangat kami untuk beribadah, tidak mengurangi semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan melindungi, Tuhan tolong, Tuhan berikan kesehatan kepada seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, dimanapun mereka berada, sehingga mereka di dalam melakukan segala aktivitasnya selalu dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk jemaat GPMI Bontang yang saat ini sedang mengalami lemah tubuh atau dalam pemulihan kesehatan. Kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan kuduskan, sucikan segala obat-obatan, makanan, minuman yang dikonsumsinya. Begitu juga dengan para medis yang menangani, yang merawat mereka. Kiranya melalui para medis tersebut, kesembuhan yang daripada Engkau dapat Kau nyatakan kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga yang merawat mereka. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesabaran di dalam merawat anggota keluarga yang sedang sakit, dan juga supaya mereka selalu bersandar dan berserah kepada-Mu Tuhan di dalam menghadapi segala macam pergumulan apapun. Kami juga berdoa untuk jemaat GPM Bontang yang saat ini sedang bergumul dalam usaha pekerjaan dan keluarga. Kami menyerahkan semua pergumulan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka. Karena kami yakin Tuhan, Engkau mengetahui seluruh pergumulan mereka, dan tunjukkan kepada mereka jalan keluar yang terbaik Tuhan, agar segala pergumulan yang dihadapi dapat segera terselesaikan. Karena kami ini hanyalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur karena kami baru saja telah memberikan persembahan. Kiranya Kau sucikan, kuduskan persembahan ini agar dapat berguna untuk kemajuan pelayanan dan gereja-Mu di tempat ini. Inilah doa syafaat dan doa persembahan kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakannya, seperti Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
ingatlah akan nama Yesus. Karena hanya Yesuslah tempat perlindungan kita, dan hanya Yesuslah yang bisa memberi kekuatan pada kita. Kita angkat pujian, ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kamu yang menanggung berat. Nama itu beri kekuatan bagi orang yang penat. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Ingat akan nama Yesus, tempat pelindung teduh. Walau godaan menimpa, Dia perisai yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Nama Yesus sungguh indah, menggemarkan jiwaku. Dia selalu berbau hiburan, ku mau puji nama-Mu. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Indahlah namanya, perlindungan yang teguh. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah Jumat Agung kita pada hari ini. Kita pujikan Allah Tritunggal, doksologi, kita terima berkat Tuhan dan kita pujikan Amin Song bersama-sama. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu. Alamilah karya Tuhan di atas kayu salib yang telah mati menggantikan kita, yang telah menghapus segala dosa dan salah kita, bahkan yang telah menebus kita. Biarlah semakin hari kita memuliakan nama Tuhan dan kita menjadi berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini, seterusnya, bahkan sampai Maranatha. Amin. 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 Silakan duduk. Saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Saya atas nama hamba Tuhan dan jemaat GPMI Bontang mengucapkan selamat memperingati hari kesengsaraan Kristus di atas kayu salib yang telah menebus segala dosa dan salah kita. Sekali lagi, yang walaupun kita berada di tengah-tengah pandemi corona, tetapi tidak mengurangi makna, yaitu Jumat Agung yang kita peringati pada tahun ini. Dan saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, bersandar kepada Tuhan, menjaga diri dan kesehatan, tetap semangat dan tetap di rumah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.